Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Cahaya Terang ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Kali ini mengenai kembang kol atau brokoli ya di musim kemarau ya teman-teman ya. Seperti apa kita simak videonya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di tempat kami baru musim kemarau ya teman-teman ya, agak kekeringan di sini ya karena jauh dari perairan ini ya, sawahnya ya, atau kebunnya jauh dari perairan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Brokoli itu kalau kurang air atau kembang kol kurang air itu agak kurang bagus ya sebenarnya ya teman-teman ya, karena kadar batangnya itu memerlukan cukup air ya, dan berair juga batang dan daunnya juga ya, itu ya, daunnya itu berair juga, jadi harus benar-benar maksimal airnya ya. Nah, biar nantinya bisa panen melimpah juga ya tentunya ya teman-teman ya. Ya semoga saja teman-teman ya, kita doakan semoga di kemudian hari ini bisa panen melimpah juga ya ini ya. Tapi biasanya kalau cukup kurang air ya, atau terlalu kurang air itu biasanya itu kurang bagus ya, kondisinya itu biasanya kurang bagus kalau masa panen itu kurang berisi ya, atau kurang bobot ya. Nah seperti itu ya. Nah, tergantung juga perawatannya juga teman-teman ya. Ini kalau dikocor atau disiram air, nah kalau telaten, nah orang Jawa bilang telaten menyiram air ya, biasanya itu bisa bagus juga ini ya, tapi harus sabar juga ini ya, harus telaten setiap pagi dan sore ya, harus menyiram teman-teman ya. Itu kemungkinan bisa tertolong nantinya pas masa panen itu bisa berisi semua, biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, masa panennya itu ya perkiraan 1 bulanan lah teman-teman ya. Sudah saya video dari kemarin-kemarin itu sudah saya ceritakan ya, panen brokoli atau kembang kol itu kurang lebihnya ya seperti itu teman-teman ya, 1 bulan 1 bulan lah maksimal seperti itu ya, 45 hari ya, lebih sedikit lah 1 bulan teman-teman ya. Pokoknya maksimalnya seperti itu ya, 45 hari lah. Tergantung juga perawatannya ya. Ini sebenarnya bagus-bagus ini teman-teman, cuma di sini itu jauh dari perairan, jadi ya wah mau gimana lagi teman-teman ya. Pokoknya harus rajin-rajin untuk menyiram, biasanya seperti itu bisa nantinya bisa panen melimpah ini ya, bisa berisi semua. Ini belum berisi teman-teman ya. Ini kalau saya perkirakan itu umurnya itu kurang lebihnya ya itu 3 mingguan ini teman-teman ya. 3 mingguan ini hanya perkiraan saya teman-teman, karena apa itu tidak menghitungi juga ini ya. Nah, perkiraan itu 3 mingguan umurnya ya. Ini misalkan ya dekat dari perairan ya, nah ini airnya melimpah sekali di sini misalkan teman-teman, wah ini nantinya akan bagus sekali teman-teman ya, pokoknya bisa maksimal ini ya. Ini sebenarnya sudah bagus teman-teman ya, cuma itu tadi teman-teman, kurang air ya ini ya, kondisinya seperti ini ya teman-teman ya, jadinya agak kurang bagus nantinya, kemungkinan begitu teman-teman. Inilah resiko sang petani kalau jauh dari perairan ya di musim kemarau ya teman-teman ya, resikonya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mau gimana lagi lah, kita harus rajin-rajin untuk mengocor atau menyiram pagi siang pagi sore ya. Kalau siang jangan ya teman-teman ya, bisa kepanasan nanti ya. Pagi dan sore kalau menyiram ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, salam pertanian dari Jawa Tengah ya. Pokoknya tetap saling mendoakan ya, dan saling mendukung, mensupport ya teman-teman ya. Pokoknya sesungguhnya itu sesama muslim kita itu bersaudara ya, bukan begitu ya teman-teman ya. Nah oke ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kami ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.